ini adalah salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang eh, pasti eh, dinanti-nantikan gitu ya. Dan rencananya untuk perilisan versi beta yang pertama untuk portal Rumah Pendidikan ini nanti akan diselenggarakan di tanggal 21 Januari tahun 2025. Jadi kami perlu bergerak cepat untuk memberikan sosialisasi terkait rumah pendidikan ya sebelum nanti dirilis oleh Pak Menteri dan kemudian nanti akan terus dikembangkan ya. Tentunya konsep pengembangannya ini adalah konsep pengembangan ini ya secara bergotong royong. Kalau tadi Pak Yudhistira sudah mengatakan partisipasi semesta gitu ya. Jadi artinya portal rumah pendidikan ini nanti akan kita kembangkan secara gotong royong ya untuk memajukan pendidikan Indonesia yang lebih bermutu. Mungkin bisa di share screen panitia. Ya, jadi kami punya tagline Bapak Ibu untuk rumah pendidikan ya. Itu adalah sebuah layanan publik yang ramah gitu ya. Jadi ramah itu apa? Yaitu responsif, akuntabel, melayani, adaptif dan harmonis. Nah, kami menyebutnya layanan publik karena rumah pendidikan ini nantinya adalah menjadi layanan yang bisa diakses oleh semua pihak ya uh, yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu layanan publik uh, yang menjadi andalan adalah rumah pendidikan, yang harapannya itu nanti adalah menjadi sebuah rumah pendidikan yang responsif, ya, kemudian akuntabel, melayani, adaptif ya terhadap seluruh perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan lain sebagainya, kemudian juga harmonis gitu ya. Next. Ya, program rumah pendidikan ini mendukung misi Asta Cita dan Quick Win serta program prioritas Presiden ya tentunya terutama terkait bagaimana kita bisa mengembangkan ya sumber daya manusia kemudian juga eh, sains teknologi ya yang tentunya mendukung semuanya terkait pendidikan di Indonesia. Lanjut. Ya, kemudian kita juga tentunya berdasarkan dari arah kebijakan dalam peta jalan pendidikan gitu ya. Jadi kita juga akan mendukung terkait percepatan wajib belajar 13 tahun, kemudian pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM ya. Kemudian juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, ada pemenuhan layanan pendidikan pesantren, pendidikan keagamaan yang berkualitas, peningkatan produktivitas daya saing dan kemampuan kerja, ada penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, dan yang terakhir adalah penguatan sistem tata kelola pendidikan. Nah, tentunya melalui arah kebijakan dalam peta jalan pendidikan ini, rumah pendidikan akan menuju ke sana, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi salah satu landasan dan acuan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan rumah pendidikan sesuai dengan peta jalan pendidikan itu sendiri. Next. Nah, kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri itu juga punya program prioritas ya. Jadi ada penguatan pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun tadi sudah ya, kemudian peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, ada penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, sains dan teknologi. Ini yang sekarang lagi marak Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta pembangunan bahasa dan sastra. Jadi seluruh program prioritas Kemendikbud ini
ini menjadi satu arah yang nanti akan dituju di dalam portal rumah pendidikan. Lanjut. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini untuk apa? Portal rumah pendidikan nanti. Ini adalah satu platform yang nanti akan mengintegrasikan berbagai layanan digital di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai awalan Bapak Ibu bahwa rumah pendidikan ini eh, bukan sebuah platform yang menggantikan platform-platform yang sudah ada. Jadi ini saya harus benar-benar hati-hati menyampaikan ke forum dalam sosialisasi ini bahwa lahirnya rumah pendidikan ini tidak sama sekali menggantikan platform-platform yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, ini mohon dicatat, digarisbawahi. Jadi rumah pendidikan ini bahkan mengakomodir, menyatukan, dan membuat sebuah ekosistem pendidikan ini menjadi lebih terkontrol dengan baik, gitu ya. Kemudian kami juga akan mengakomodir, mengintegrasikan seluruh aplikasi-aplikasi prioritas yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang selama ini tercerai-berai, kemudian apa dikelola masing-masing dan lain sebagainya. Ya, kita satukan dalam sebuah ekosistem sehingga seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia ketika akan apa membutuhkan layanan-layanan terkait pendidikan itu bisa disatukan di dalam satu portal yaitu rumah pendidikan. Jadi sekali lagi lahirnya rumah pendidikan ini tidak menggantikan platform-platform yang ada atau aplikasi-aplikasi prioritas yang ada di kementerian, tetapi kami lebih kepada bagaimana membuat sebuah ekosistem ya dalam satu wadah yang bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat pendidikan di Indonesia. Lanjut. Nah, impiannya sebetulnya berawal dari begitu banyaknya aplikasi Bapak Ibu yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Ya, saya yakin juga di seluruh kementerian lain juga pasti memiliki aplikasi yang sangat banyak, gitu ya. Maka sesuai arahan dari pemerintah, kita mencoba ya untuk membuat klasifikasi seluruh aplikasi yang dimiliki ini untuk difokuskan pada sebuah layanan yang lebih optimal. Ya, jadi bisa dibayangkan Kementerian Pendidikan itu memiliki 986 aplikasi, di mana 524 itu adalah aplikasi yang eh, digunakan ya. Jadi yang lainnya ya abu-abu begitu ya. Dari 524 yang aktif yang digunakan, itu ada 478 aplikasi yang bisa dikategorisasi dalam layanan administrasi dan layanan publik. Nah, lalu bagaimana dengan yang layanan publik? Ya, kalau yang administrasi pemerintahan tentunya untuk internal di kementerian gitu ya. Lalu yang untuk layanan publik itu ada 292. Jadi cukup banyak ya. Nah, permasalahannya timbul yaitu bagaimana data itu tersebar. Ya, karena setiap aplikasi punya database masing yang termasuk dengan publik, tetapi itu semua punya apa ya, punya silo sistem sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini yang menjadi uh, konsen kami di Kementerian Pendidikan bahwa kami hendak meningkatkan kualitas pelayanan publik ya dan membuat lebih simpel ya tidak terlalu banyak aplikasi dan itu juga pasti akan mengefektifkan mengefisiensikan seluruh sumber daya termasuk anggaran keuangan dan lain sebagainya. Next. Nah,
Solusi yang ditawarkan adalah untuk efisiensi dan efektivitas layanan publik, maka bisa dibuat kebijakan open API ya, kemudian juga kolaborasi pengembangan sistem, integrasi layanan publik dalam sebuah wadah ya yang dinamakan rumah pendidikan. Jadi di sana eh, sebagai government platform, kemudian juga one stop services gitu ya, kemudian juga user design services, kemudian di sana juga ada akun eh, yang bisa menjadi eh, single sign on-nya gitu ya, yang sama-sama kita ketahui bersama kita sudah memiliki akun belajar sebagai single sign on yaitu akun belajar ID. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebetulnya menjadi niatan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusdatin untuk memberikan solusi sehingga lahirlah rumah pendidikan, di mana di sana ada program terkait platform Merdeka Mengajar, kemudian rapot pendidikan, ARKA, Sitlah, kemudian juga ada layanan-layanan kementerian lainnya yang bersifat publik yang itu bisa disatukan dalam satu rumah yang bernama rumah pendidikan. Lanjut. Nah, desain platform rumah pendidikan kami coba klaster dalam 8 ruang, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah nanti ruang itu bisa bertambah? Ya, kemungkinan bisa karena kami mencoba memetakan dalam sebuah rincian layanan yang di klaster dalam ruang-ruang. Di sana ada ruang GTK. Ruang GTK itu adalah ruang guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di sana ada juga ruang murid. Kemudian ada ruang sekolah, ada ruang bahasa, ada ruang pemerintah. Nah, nanti ruang pemerintah ini juga nanti terkait pemerintah pusat maupun daerah gitu ya. Bisa diwadahi di sana. Kemudian juga ada ruang mitra, ada ruang orang tua dan ruang publik. Nah, di masing-masing ruang ini tentunya memiliki karakteristik yang masing-masing gitu ya, yang berbeda gitu ya. Di mana kalau kita berbicara ruang GTK, maka di sana adalah kumpulan dari layanan-layanan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan terkait guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau kita selama ini mengetahui bahwa di dalam platform Merdeka Mengajar ya ada fitur pelatihan mandiri, ada fitur pengelolaan kinerja yang cukup terkenal ya di Indonesia. Kemudian juga ada fitur bukti karya dan lain sebagainya. Maka sebetulnya fitur-fitur tersebut itu ada dan terlayani di ruang GTK ya. Ada juga ruang kelas maya ya, pembelajaran melalui LMS dan lain sebagainya. Jadi di sana kita masukkan ke dalam ruang GTK, ditambah layanan-layanan lain yang sudah dimiliki oleh kementerian yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Lalu kalau kita bertanya di mana portal rumah belajar gitu ya, yang cukup terkenal juga memiliki fitur sumber belajar dan konten-konten digital yang cukup banyak gitu ya. Maka sebetulnya kalau kita berbicara sumber belajar, maka sudah kita masukkan di dalam ruang murid ya. Di sana ada sumber belajar yang ada di rumah belajar dahulu, kita masukkan di ruang muridnya rumah pendidikan. Kemudian juga ada bank soal, kemudian ada raport digital, kemudian juga ada riwayat pendidikan. Jadi nanti kita bisa mengetahui siswa A ini dulu sekolahnya pernah di mana dan lulus sampai mana dan seterusnya. Kemudian juga akun pembelajarannya juga pasti ada di ruang murid ya, karena ada akun belajar ID yang dimanfaatkan untuk para murid gitu ya. Lalu di ruang sekolah ya kita ada profil sekolah, kemudian juga ada sekolah kita ya nanti di profil sekolah tersebut. Kemudian juga ada rapot satuan pendidikan, pasti ini kita tidak asing lagi. Kemudian juga ada rencana dan belajar sekolah atau yang mungkin sekarang kita kenal dengan Siplah ya. Kemudian ada Arkas juga di sana. Kita klaster di ruang sekolah. Kemudian nanti ada
bantuan operasional, kemudian juga ada akun pendidikan ya. Jadi eh, ini kita masukkan dalam satu ruang yang terkait dengan urusan sekolah gitu ya. Kemudian juga ada ruang bahasa. Ruang bahasa ini ada kamus bahasa, ada ahli bahasa, ada layanan UKBI, ada layanan BIPA daring, dan ada penerjemah bahasa. Yang semuanya itu adalah layanan-layanan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan yang selama ini memang berdiri sendiri, maka kita satukan dalam sebuah ruang yang bernama ruang bahasa. Kemudian ruang pemerintah. Ya, ruang pemerintah ini kita akan menyediakan layanan-layanan terkait pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentunya ya. Jadi di sana pasti nanti ada raport pendidikan daerah yang juga sama-sama kita ketahui gitu ya. Kemudian ada neraca pendidikan daerah, kemudian ada informasi dan integrasi PPDB. Ya, jadi untuk PPDB ini Bapak Ibu mungkin jangan disalahartikan bahwa ini kami bukan mengembangkan aplikasi PPDB tidak ya, tetapi kami nanti akan mencoba menjembatani, kami akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang itu mengintegrasikan aplikasi-aplikasi PPDB yang dimiliki oleh seluruh pemerintah daerah ya yang dilaksanakan di pemerintah masing-masing pemerintah daerah. Kita satukan dalam satu layanan begitu yang sehingga itu bisa dilihat, bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian kita juga menyiapkan data pendidikan. Ini pasti juga terkait dengan data pendidikan daerah ya. Kita juga nanti akan mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh daerah, tentunya data terkait data-data guru, siswa dan lain sebagainya. Kemudian kami juga punya ruang mitra. Ya, kami juga punya mitra pembelanjaan di sekolah ya, ada mitra Siplah. Kami juga punya mitra-mitra terkait dengan pembelajaran ya. Selama ini ada beberapa mitra yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya, khususnya di dalam memudahkan untuk membuat konten-konten pembelajaran ya. Kemudian nanti juga kami menyiapkan informasi tentang dunia usaha, dunia industri yang tentunya para mitra bisa memberikan informasi-informasi terkait bagaimana dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan pendidikan yang itu bisa masuk di ruang mitra. Kemudian kami juga punya ruang orang tua. Di sana ada laporan aspirasi yang tentunya ini adalah layanan yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian kami juga nanti akan mengembangkan terkait panduan pendampingan orang tua, dukungan belajar, konsultasi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada ruang publik yang di sana ada pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, semuanya yang terkait dengan publik yang nanti bisa mengakses ke sana sehingga ini bisa memberikan satu sumbangsih kepada publik bahwa dunia pendidikan ini juga bisa memberikan apa istilahnya ya inovasi-inovasi di dalamnya. Jadi masyarakat bisa mengakses majalah pendidikan, kemudian bisa melihat bantuan pendidikan itu apa saja, ya kursus-kursus digital yang dimiliki oleh kementerian yang nanti bisa diakses oleh publik seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah impian yang saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk membuat sebuah ekosistem pendidikan ini menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam portal rumah pendidikan. Kemudian next. Ya, ini desain mock-up-nya Bapak Ibu. Untuk saat ini kami sedang berproses di level Android juga dan iOS ya, sehingga nanti dalam beberapa hari nanti itu nanti bisa diakses melalui Play Store ya, tentunya diinstal dan lain sebagainya. Tentunya juga nanti setelah perilisan ya, karena kami akan merilis di tanggal 21 Januari langsung oleh Pak Menteri yang nanti Bapak Ibu semuanya masyarakat pendidikan bisa mengakses dari sisi apps-nya gitu ya. Dan desain mock-up-nya seperti ini nanti ada rumah pendidikan yang terdiri dari ruang-ruang yang
ketika ruang itu dipilih, nanti akan mendapatkan fitur-fitur yang ada di dalam. Dan tentunya ini sebagai langkah awal versi beta Bapak Ibu untuk akses fitur-fitur yang terkait dengan guru, murid, sekolah, ya, kemudian uh, yang terkait dengan pelaku-pelaku pendidikan itu bisa menggunakan akun Belajar ID yang sudah dimiliki. Jadi kami tidak menghilangkan akses akun Belajar ID gitu ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak memiliki akun Belajar ID, tentunya masih bisa mengakses rumah pendidikan, ya. Tetapi untuk fitur-fitur tertentu yang itu memang khusus untuk guru dan siswa, tentunya itu tidak bisa dibuka, tetapi masih bisa dilihat gitu ya oleh masyarakat. Tetapi misalkan terkait pengelolaan kinerja, ya, kalau tidak menggunakan akun Belajar ID, tentunya tidak bisa masuk di dalamnya. Lalu bagaimana jika tidak bisa tidak memiliki akun Belajar ID, ya, tentunya itu bisa mengakses ruang-ruang yang memang sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Jadi kalau memang masyarakat umum pasti bisa masuk di ruang-ruang selain fitur-fitur yang ada di ruang guru, ruang murid dan lain sebagainya. Jadi untuk versi beta seperti itu Bapak Ibu. Nanti nextnya seperti apa tentunya kita akan mengembangkan lebih lagi gitu ya. Nah, terkait tadi yang disampaikan partisipasi semesta, ya, nanti akan kita lihat di ruang murid bagaimana masyarakat itu juga bisa berpartisipasi, penyedia-penyedia konten bisa berpartisipasi untuk memberikan sumbangsi terkait konten-konten yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Next. Ya, jadi pihak-pihak yang terlibat ada penyelenggara yaitu Kementerian Pendidikan, ya, kemudian juga penyedia layanan juga bisa nanti bekerja sama, kemudian pengguna dan pemilik platform itu adalah dari unit utama di Kementerian Pendidikan, ya. Jadi di sini memang kami mencoba untuk mengembangkan sebuah ekosistem kolaborasi yang diwadahi dalam satu wadah yaitu rumah pendidikan. Jadi di sini siapapun nanti bisa berkontribusi, berkolaborasi, ya, termasuk nanti ada di ruang mitra, ya. Ruang mitra itu nanti bisa juga kita bisa bekerja sama dalam hal penyediaan pengajaran gitu ya, pembelajaran dan lain sebagainya, itu bisa melalui sebuah platform yang nanti akan kita siapkan, fitur yang akan kita siapkan di dalam. Next. Ya, lanjut. Ya, lanjut next. Nah, di dalam rumah pendidikan tadi untuk desainnya, ya, tadi sudah saya sampaikan terkait ada ruang PTK, ruang murid, ruang sekolah, dan ruang bahasa. Nah, ini memang kami tempatkan di bagian paling atas gitu ya, karena ini menjadi konsentrasi di Kementerian Pendidikan. Meskipun kami juga menyediakan ruang-ruang terkait ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Jadi terkait teknologi dan infrastruktur digital itu didukung melalui teknologi cloud dan ada tentunya interoperabilitas data di dalamnya. Kemudian juga ada tata kelola dan kebijakan digital yang transparan, akuntabel. Kemudian ada pengelolaan sumber daya dan pengembangan kompetensi di dalamnya. Jadi ini benar-benar kami setting Bapak Ibu semuanya bahwa di dalam ruang GTK pasti ada peningkatan kompetensi guru, kemudian ada repositori bahan ajar untuk guru, kemudian juga ada pengelolaan kinerja. Kemudian lalu bagaimana di ruang murid? Ya, ada sarana deep learning, ada evaluasi hasil belajar, ada sarana komunikasi murid, guru, orang tua, ada bimbingan konseling digital dan lain sebagainya. Dan tentunya adalah sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh para murid gitu ya, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ruang GTK, ya, ini sekali lagi uh, ada sebuah penekanan ya di sini bahwa untuk ruang guru dan tenaga pendidikan ini
kami mengakomodir seluruh fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi tidak ada satupun platform yang dihilangkan sama sekali, tetapi kami mencoba mengcluster layanan-layanan atau fitur-fitur yang ada di platform sebelumnya itu ter tercluster dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi di ruang GTK ini pasti Bapak Ibu nanti akan menjumpai pelatihan mandiri, kemudian ada LMS, ada bukti karya, ada refleksi kompetensi dan lain sebagainya, aksi nyata dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tentunya ada juga dukungan untuk prioritas tahun 2025 itu mau seperti apa gitu ya. Tentunya ada dukungan pembelajaran di PPG, kemudian ada melanjutkan pengembangan artificial intelligence ya untuk guru atau yang sudah terkenal dengan ARU ya asisten guru, kemudian inspirasi bahan ajar terkait makan bergizi dan seterusnya. Oke, next. Ya, saya kira lanjut aja. Ini sudah saya sampaikan tadi detailnya. Terus, ya, oke. Nah, ada satu fitur yang ada di ruang sekolah, Bapak Ibu, yang kita beri nama sekolah kita. Nah, di sekolah kita ini menjadi eh, salah satu fitur yang menurut saya ini luar biasa karena masyarakat atau siapapun bisa mengakses terkait data sekolah ya dimanapun ya di Sabang sampai Merauke ya. Jadi sekolahnya bisa diakses, kemudian jumlah muridnya berapa, kemudian eh, berapa gurunya, kemudian berapa fasilitas yang dimiliki. Jadi ada data-data lengkap yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya di fitur sekolah kita ini. Jadi ini juga menjadi fitur yang menarik tentunya ya karena misalkan kita akan mencari sekolah yang akan kita tuju di sebuah provinsi, kemudian di daerah tertentu gitu ya. Kita bisa cari langsung di sana sesuai dengan fitur-fitur yang ada di dalam. Jadi ini menjadi salah satu fitur yang menarik tentunya dan tentunya ini terus akan dikembangkan dan diupdate dan diupgrade ya data dan seluruh isi-isinya. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu karena saya pernah mencoba di layanan ini saya mencari sekolah misalkan di Aceh, di salah satu kabupaten di Aceh, kemudian itu muncul sekolah-sekolahnya, daftar sekolahnya, kemudian saya klik salah satu, saya bisa mengetahui jumlah siswa, jumlah guru di sana, jumlah ruang kelasnya, kemudian fasilitas yang mereka miliki apa saja, dan itu sudah tergambar semua. Jadi ini menarik sekali. Next. Ya, ini salah satu penampakannya ya. Jadi kalau kita masuk di dalam sekolah kita, itu ada data murid, data guru, lokasi, data gizi, fasilitas, nilai raport, ya, manajemen, data lainnya, dan seterusnya. Next, lanjut ini. Ya, khusus ruang bahasa, ya, ruang bahasa ini juga menjadi menarik karena ini menjadi salah satu konsen dari Pak Menteri terkait bagaimana kita meningkatkan kompetensi literasi. Ya, jadi di dalam ruang bahasa ini nanti Bapak Ibu juga akan berjumpa dengan aplikasi KBBI gitu ya, kemudian BIPA daring dan lain sebagainya yang itu bisa dimanfaatkan secara gratis ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, ini menjadi satu ruang yang menurut saya ini baru ya karena kami baru bekerja sama dengan Badan Bahasa, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ya. Jadi mereka punya aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita integrasikan dalam rumah pendidikan. Next, ya lanjut, lanjut.
Ya, di ruang pemerintah kami mengakomodir layanan-layanan yang ada di pemerintah daerah tentunya dan pemerintah pusat. Nah, di bagian ini tentunya kami butuh kerjasama dengan Bapak Ibu semua di pemerintah daerah ya. Kira-kira layanan apa saja yang bisa diintegrasikan di portal rumah pendidikan gitu ya. Kalau kami kemarin memang sudah mulai menganalisa, kemudian menyiapkan bagaimana eh, mengakomodir, mengintegrasikan aplikasi-aplikasi PPDB yang ada di masing-masing pemerintah daerah gitu ya. Nah, itu nanti disatukan dalam sebuah layanan di rumah pendidikan di ruang pemerintah. Kemudian ada portal satu data pendidikan yang itu juga tentunya pasti membutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah terkait updating data dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rapat pendidikan daerah ya, yang tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk melihat, mengakses dan membutuhkan informasi. Tetapi sebaliknya, mungkin teman-teman dari pemerintah daerah juga mungkin punya usulan ya, usulan kira-kira layanan apa yang bisa dimasukkan dalam portal rumah pendidikan ini sehingga ini menjadi layanan yang bisa bermanfaat bagi teman-teman pemerintah daerah terkait pendidikan ya. Jadi ini sangat terbuka sekali dan kami juga membuka kerjasama juga tentunya dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan ya di Satker unit utama yang terkait pemerintah pusat ya untuk menciptakan layanan-layanan publik yang bisa diakomodir di eh, rumah pendidikan ini. Oke, next, lanjut, Bang Mitra. Nah, di dalam pembangunan layanan prioritas, kami juga punya kolaborasi pendidikan berkelanjutan. Nah, jadi ini di ruang mitra ya. Jadi nanti di ruang mitra ada layanan kolaborasi pendidikan berkelanjutan. Mungkin bisa di next dulu. Ya, kami juga nanti di apa di kolaborasi pendidikan ya berkelanjutan itu nanti kita akan membuka juga bagi siapapun yang memiliki mungkin di back dulu satu halaman belakangnya. Ya, di kolaborasi pendidikan berkelanjutan ini nanti kami punya ini ya agenda untuk membuka kesempatan bagi siapapun yang mau berkontribusi terhadap dunia pendidikan yang bisa dijembatani melalui aplikasi atau layanan atau fitur yang ada di rumah pendidikan. Contohnya misalkan eh, ada lembaga ataupun komunitas ataupun perusahaan yang ingin memberikan donasi dalam pembangunan eh, gedung sekolah atau layanan sekolah itu bisa melalui aplikasi yang sudah ada di ruang mitra gitu ya. Dan itu sifatnya adalah kami hanya menjembatani sarana komunikasi antara eh, donatur dan pihak sekolah. Jadi kami menyiapkan data-data sekolah mana saja yang membutuhkan bantuan, kemudian sekolah tertentu itu bantuannya terkait apa gitu ya, kemudian membutuhkan dana berapa dan lain sebagainya. Nah, kami hanya bisa menyampaikan data-data tersebut, kemudian memberikan kesempatan bagi pihak donatur untuk mengisi ya data untuk apa rencana ingin membantu di sekolah mana dan lain sebagainya. Jadi kami akan menyiapkan aplikasi yang bisa menghubungkan antara donatur dan pihak sekolah yang membutuhkan bantuan. Dan tentunya ini harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Dan ini memang akan menjadi layanan yang akan kita kembangkan ke depan di dalam rumah pendidikan. Kemudian ada relawan pendidikan. Nah, di relawan pendidikan ini kami juga menyiapkan konsep rumah belajar ya, rumah belajar tapi secara fisik bukan aplikasi ya. Jadi nanti siapapun itu bisa memberikan wawasan, kompetensi, membagikan kompetensi ilmunya kepada siapapun melalui aplikasi yang sudah kami siapkan ini. Jadi nanti misalkan relawan pendidikan itu mau mengajar terkait bagaimana apa
keterampilan terkait menjahit misalkan ya. Nah, kemudian mereka nanti akan bisa menyiapkan sebuah tawaran di sana, kemudian siapa yang akan berminat di sana, dan tentunya nanti akan bisa dilakukan pembelajaran eh, tersendiri gitu ya. Dan kami hanya memfasilitasi bagaimana kami membuka data terkait relawan, kemudian kami membuka terkait siapa saja yang membutuhkan pembelajaran kompetensi-kompetensi khusus gitu ya. Jadi memang di aplikasi ini kita memang membuka seluas-luasnya untuk bisa menjembatani semua pihak tentunya dengan semangat kolaborasi. Oke, next. Ya, jadi relawan pendidikan ada pihak yang terlibat, ada tutor, ada masyarakat, ada ruang, ya, di mana nanti disiapkan ruang-ruang khusus yang bisa dipakai untuk pembelajaran uh, bagi siapapun ya dan materi apapun ya tidak hanya materi tentang pembelajaran sesuai kurikulum, tetapi lebih mungkin di luar kurikulum, misalkan pembelajaran coding ya, atau pembelajaran tadi menjahit dan lain sebagainya. Oke, next. Lanjut. Ya, ruang publik, next. Ruang orang tua, next. Ya, oke, Bapak Ibu, itu sekilas gambaran terkait rumah pendidikan, tetapi saya singkat saja, kami ingin menunjukkan bahwa pengembangan portal rumah pendidikan ini memang ini baru karena akan dirilis versi beta, Bapak Ibu, tetapi kami perlu menyuarakan dan memberikan sosialisasi awal kepada Bapak Ibu semua bahwa akan lahir rumah pendidikan yang mengakomodir ekosistem pendidikan di Indonesia. Sekali lagi tidak dalam rangka menggantikan platform yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, tetapi kami mengkolaborasi, bahkan kami menciptakan sebuah kolaborasi semesta yang siapapun bisa terlibat, siapapun bisa memberikan sumbangsih, baik perorangan, kelompok, organisasi, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami ingin menunjukkan secara cepat saja peta jalan rumah pendidikan tahun 2025 sampai 2029. Next. Ya, kami mencoba untuk merancang ya. Jadi untuk yang hijau itu adalah yang sudah ada, yang biru itu yang belum ada. Jadi yang biru itu sudah ada ya. Kemudian yang hijau itu nanti akan kita kembangkan gitu ya. Jadi kami sudah punya istilahnya rencana-rencana aplikasi-aplikasi atau layanan apa yang nanti akan kami kembangkan di tahun 2025. Dan next. Nah, di ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, ruang bahasa dan seterusnya itu untuk pengembangan fitur produk 2025 kami mencoba untuk merancang begitu Bapak Ibu sehingga nanti harapannya di akhir tahun 2025 semua rancangan pengembangan fitur ini bisa sudah terwujud sehingga itu melengkapi apa yang sudah ada di portal rumah pendidikan. Next. Nah, 2026 kami juga sudah merancang. Lanjut. 2027 lanjut lagi. 2028 dan terakhir next 2029. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kami mencoba untuk step by step dan tentunya pasti ini membutuhkan partisipasi termasuk usulan ide yang nanti mungkin setelah sesi webinar ini Bapak Ibu bisa menuangkan ide-ide dan masukan-masukannya sehingga itu nanti akan menjadi kekayaan di dalam portal rumah pendidikan sekaligus itu mungkin nanti akan menjadi prioritas kami akan dikembangkan tahun berapa dan seterusnya. Lanjut. Ya, oke. Ini adalah gambaran umumnya. Jadi seluruh tujuan nanti kita akan harapannya di tahun 2029 layanan di dalam portal rumah pendidikan itu semakin luas, semakin banyak, dan semakin bermanfaat bagi seluruh
masyarakat pendidikan di Indonesia. Lanjut. Ya, jadi berbagai layanan pendidikan yang perlu diintegrasikan ya. Jadi tentu Bapak Ibu tidak asing ya dengan logo-logo yang ada di tampilan ini. Itu yang nanti akan kita integrasikan. Lanjut. Ya, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan logo rumah pendidikan. Kalau nanti sudah masuk di Play Store, Bapak Ibu menginstal pasti Bapak Ibu akan menjumpai logo rumah pendidikan seperti itu. Ya, lanjut next. Ya, oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyimak ya terkait sosialisasi terkait portal rumah pendidikan. Sekali lagi ini adalah membangun ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia, tidak menghilangkan satupun platform maupun aplikasi prioritas kementerian, tetapi kami mencoba untuk mengakomodir, membuat apa menjadi lebih mudah dalam sebuah ruang-ruang yang sesuai peruntukannya, sesuai usernya, dan kami juga menciptakan peluang kerjasama, kolaborasi bagi pihak manapun, siapapun ya, yang bisa untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih bermutu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menyampaikan sosialisasi terkait portal rumah pendidikan. Semoga ini menjadi informasi awal ya. Semakin Bapak Ibu penasaran semakin baik ya, karena pasti nanti akan dinanti-nantikan ya. Nantikan rilisnya versi beta di tanggal 21 nanti yang akan dirilis langsung oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.